atau Ibu dosen penguji pada uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Amiratunisa. Saya adalah guru di kelas 12 MA Nahdlatul Ulama Bati Alif, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4 Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2026, bidang studi Akidah Akhlak di LPTK Universitas Islam Negeri Kyai Ageng Muhammad Besari Ponorogo dengan nomor induk mahasiswa 209251140. Pada hari ini, Selasa, tanggal 20 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MA Nahdlatul Ulama Bati Alif pada kelas 12 mata pelajaran Akidah Akhlak dengan materi menghindari akhlak tercela, berita bohong atau hoax. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Kalau bagaimana perasaan kalian pada hari ini? Alhamdulillah, semuanya bahagia ya. Oke, kita absensi dulu ya. Ahmad Faiz, Ahmad Nabil, Ahmad Tegar, Akmal Rizky, Alfira, Fira, Kaila. Oke, sudah ya. Oke, untuk meningkatkan rasa cinta kita terhadap tanah air, ya, terhadap Indonesia, marilah kita sejenak untuk menyanyikan lagu kebangsaan, ya, lagu nasional. Oke, hari ini yang bertugas dalam atau Lailia, silakan maju ke depan untuk memimpin teman-temannya. Teman-teman silakan berdiri. Bila Indonesia Raya Tuhan, Indonesia airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah
Iya, sama-sama. Sekarang kita peregangan dulu ya, biar gak apa itu namanya, biar gak stres ya. Kita peregangan dulu ya. Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk dua. Yes. Lagi tepuk dua. Yes. Tepuk tiga. Good. Tepuk satu, dua, tiga. Good. Yes. Good. Tepuk satu, dua, tiga. Good. Yes. Good. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sudah pas ya? Yes. Sudah. Kira-kira adakah yang masih ingat materi sebelumnya? Saya Bu, Iya, dan bilang apa coba? materi sebelumnya membahas tentang akhlak tercela fitnah Bu. Membahas tentang fitnah. Adakah yang masih ingat apa sih fitnah itu? Saya Bu, Ya apa Mas Faiz? kita yaitu berdusta dan berbicara Bu. Iya, fitnah itu berdusta dalam berbicara. Ketika kemarin kita sudah membahas tentang materi fitnah, ya, sekarang kita keturunannya, yaitu keturunan materi fitnah, yaitu tentang berita hoax. Ya. Kita diharuskan untuk mempelajari materi akhlak tercela, terutama materi tentang hoax. Ya. Tujuannya yaitu yang pertama untuk menganalisis konsep bahaya adanya berita hoax sebagai perbuatan yang bertentangan dengan prinsip hubunas. Apa itu hubunas? Prinsip sesama manusia. Kan tidak mungkin ya kan sesama manusia kita menyebarkan berita hoax, terus kemudian kita menyebarkan apa itu namanya fitnah, ya kan, yang sudah kita pelajari kemarin. Terus tujuan yang kedua yaitu untuk mengevaluasi sebuah contoh berita hoax atau kasus cyberbullying dan merumuskan langkah-langkah tabayun yang seharusnya dilakukan. Tabayun itu apa sih? Ada yang tahu nggak tabayun? Pernah dengar ya tabayun ya? Iya. Tabayun itu koreksi diri, ya, koreksi diri. Ya, jadi kita menyebarkan berita itu harus ada buktinya, ya kan? Kita menyebarkan berita itu harus ada faktanya, biar tidak terkesan hoax. Oke. Terus kemudian saya mau bertanya, apakah kalian suka membuka akun sosial media kalian? Suka. Suka. Punya akun sosial media ya? Punya. Facebook punya? Punya. Instagram punya? Punya. TikTok apalagi pasti Punya. Ya. Kalau Threads punya nggak? Punya. Sebagian punya? Terus seberapa sering sih kamu menggunakan media sosialmu? Sangat sering. Sangat sering. Berarti setiap hari scroll media sosial. Iya. Pernahkah kamu melihat berita-berita yang lagi viral? Contohnya coba. Saya Bu, Iya, Mas Alvin itu apa? banjir. Ya, berita banjir, ya kan? Sekarang lagi marak berita banjir, ya kan? Kan musim hujan. Terus apa lagi? Saya Bu, Iya, Mbak Rifna apa? Ali Sakti yang meninggal di dunia di Gunung Slamet. Siapa? Ali Safik meninggal dunia di Gunung Selamat. Itu siapa Ali Safik itu? Pendaki. Ya, terus apa lagi? Saya Bu, Iya, dari apa? kasus perselingkuhan Jule. Kasus perselingkuhan Jule. Siapa itu Jule? Siapa itu? TikTokers. Nggak artis ya? Saya kira artis yang siapa itu yang lagi marak dikabarkan berselingkuh dengan Ridwan Kamil siapa? Siapa itu? Aura Kasih. Oke, kemudian ketika kalian melihat berita yang beredar, apakah kalian langsung percaya?
membedakan berita hoax dengan fakta? Tidak begitu yakin. Tidak begitu yakin, karena memang tidak bisa membedakan. Iya. Ya. Terus kemudian apa yang biasanya kamu lakukan jika menemukan berita hoax? Saya Bu, Iya, bagaimana Mas Ahmad? mencari sumber yang lain. Mencari sumber yang lain. Terus kita tinggal kira-kira berita itu hoax gak ya? Terus kemudian bagaimana pendapatmu tentang orang yang menyebarkan berita tersebut? Jelek ya? Orang itu kok menyebarkan berita hoax ya kan tidak sesuai dengan realita atau keadaan. Kan sudah. Kalau sudah kita bentuk kelompok. Jadi per kelompok ya. Per kelompok kita menghitung 1 sampai 4. Dimulai dari Rahimah. 1, 2, 3, 4. Bawa handphone semua ya? Silakan handphonenya dikeluarkan dari tas. Sudah? Yang kelompok 1 bergabung dengan kelompok 1, berarti kelompok 1 di sini. Kelompok 1, terus kemudian kelompok 2, kelompok 3, terus terakhir kelompok. Ya, silakan bergabung bersama dengan kelompoknya. Sudah bergabung bersama kelompoknya masing-masing? Sudah. Sekarang langkah selanjutnya nanti saya akan kasih LKPD, namanya LKPD. Setiap kelompok itu soalnya berbeda. Kalian disuruh untuk melakukan tabayun atau klarifikasi terhadap berita yang sedang beredar. Berita ini diambil dari akun sosial media. Ada yang dari Facebook, ada yang dari TikTok, ada yang dari Instagram, ada yang dari Threads. Jadi nanti satu kelompok ada satu berita. Ya, nanti kalau sudah selesai, kalian bisa presentasi di depan. Terus kemudian kelompok yang lain bisa menanggapi atau bertanya. Nah, langkah-langkahnya gimana? Di situ ada beberapa soal ya yang nanti kalian jawab. Ya. Kemudian untuk mengecek keaslian foto ini kalian butuh handphone kalian ya. Ya, handphonenya nanti dibuka, terus kemudian buka Google Lens. Ya, nanti saya kasih Google Lens. Kelompok 1.
Kalau sudah kita maju presentasi ya. Mau kelompok berapa dulu yang sudah siap? Kelompok 1. Kelompok 1 sudah siap. Kelompok 1 dulu Bu, sesuai dengan Oh iya, kelompok 1 yang maju. Kelompok 1. Jadi dengarkan presentasi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kita akan membacakan di mana kita berdiskusi. Di sini ada disajikan gambar. Gambar di sini mengenai surat tanah. Ini cuma jadi kertas susah. Ya, pertanyaan diskusi nomor pertama, cek sumber. Apakah sumber berita ini kredibel dan dikenal sebagai media yang terpercaya? Ya, kita mencari dan ternyata kita ragu-ragu. Alasannya karena berita tersebut sebagian bersifat opini dan sebagian bersifat fakta. Ya. Yang kedua, bandingkan media lain. Apakah media-media besar dan terpercaya lainnya juga memberitakan hal yang sama? Tidak. Sebutkan satu media pembanding. Kita menemukannya di detik.com. Setelah langkah tadi kita periksa keaslian foto atau gambar. Apakah ada tanda-tanda foto atau gambar editan atau merupakan kejadian lama yang diunggah kembali. Setelah kami memeriksa, ternyata media tersebut berisi media yang dihasilkan oleh AI atau robot. Empat, identitas opini versus fakta. Apakah ini berupa opini provokatif atau data dan fakta yang bisa diverifikasi? Analisis singkat, opini yang dramatisasi. Faktanya adalah bahwa dokumen-dokumen tersebut seperti giring letter D atau letter C memang tidak lagi berlaku sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah yang sah secara hukum setelah batas waktu tertentu sesuai Perundangan nomor 18 tahun 2021. Namun dokumen tersebut masih dapat digunakan sebagai bukti awal untuk pengajuan sertifikat resmi ke BPN. Analisis singkatnya, meskipun ada dasar hukum yang benar penyampaiannya. Kesimpulan kelompok menggunakan bahasa provokatif dan dramatis. Berdasarkan proses tabayun di atas, apakah informasi ini layak dipercaya dan diperluaskan atau tidak layak dipercaya? Layak, namun patut mencari sumber lain terlebih dahulu dan memastikan ini benar. Oke, tadi beritanya tentang Surat tanah. sertifikat tanah. Kenapa sertifikatnya? Ya, gimana? Beritanya gimana beritanya? Harus memiliki sertifikat tanah. Kalau tidak memiliki sertifikat tanah, berarti tanahnya diambil oleh pemerintah atau negara. Itu beritanya. Kesimpulannya, berita itu hoax apa fakta? Hoax. Kenapa?
dihasilkan oleh AI. Terus kemudian yang kedua, dari sumber yang lain tidak memberitakan berita tersebut. Faktanya gimana? Orang pun atau orang yang tidak memiliki sertifikat tanah pun tetap tanahnya tidak disita negara atau pemerintah. Itu dari kelompok 1. Oke, sudah kasih tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang berita mata uang 300.000. Sumber dari akun sosial media Tweet. Cek sumber. Apakah sumber berita ini kredibel dan dikenal sebagai media yang terpercaya? Tidak. Alasan: karena konten yang diunggah oleh akun perorangan seringkali tidak melalui proses verifikasi fakta layaknya media berita resmi. Bandingkan dengan media lain, apakah media-media besar cepat terpercaya lainnya juga memberitakan hal yang sama? Tidak. Sebutkan satu media pembanding Bank Indonesia. Apakah ada tanda foto atau gambar editan atau merupakan kejadian yang lama yang juga kembali? Hasil pemeriksaan, ya, gambar uang kertas Rp300.000 tersebut adalah hasil editan atau rekayasa digital. Identitas opini versus fakta. Apakah isi berupa opini provokatif atau data dan fakta yang bisa diverifikasi? Analisis singkat. Ini berupa opini yang bertujuan sebagai candaan atau meme. Kesimpulan dari gambar ini adalah gambar uang kertas 300.000 yang dibagikan di media sosial. Tweet adalah hoax atau konten rekayasa digital. Berdasarkan proses tabayun di atas, apakah informasi ini layak dipercaya dan disebarluaskan atau tidak layak dipercaya? Jawabannya adalah tidak layak dipercaya. Sudah tadi materinya beritanya tentang apa? Tentang mata uang 300.000. Mata uang 300.000 jadi satu. Kira-kira itu berita hoax atau fakta? Wah. Dilihat dari gambarnya saja sudah hoax. Mas ada uang 300.000 satu, ya kan? Terus itu beritanya dari mana Mbak Iqbal? Dari akun media sosial Tweet. Dari akun sosial media Tweet. Berarti itu beritanya hoax, jadi tidak bisa dipercaya. Ada sumber yang lain? Bank Indonesia. Bank Indonesia. Dari Bank Indonesia menyatakan bahwa Bank Indonesia tidak mengeluarkan uang pecahan sebesar 300.000. Sudah, kasih tepuk tangan buat kelompok apa? Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau mengada-ngada, ya kan? Dalil larangan hoaks ada 3, ada di Quran surah Al-Hujurat ayat 6, Quran surah Al-Anfal ayat 16 dan Quran surah Al-Maidah ayat 8. Nyoba Mbak Khalilatul bacakan Quran surah Al-Hujurat ayat 6. Maka kamu harus disuruh untuk melakukan klarifikasi terhadap berita yang disampaikan oleh orang yang fasik. Terus kemudian Quran surah An-Nur ayat 16-nya Mbak Naimah. Dari Quran surah Al-Maidah ayat 8 mengajarkan kepada kita bahwa jika kita tidak suka terhadap orang lain, berarti kita tidak boleh menyebarkan berita yang jelek-jelek tentang orang lain. Ya. Begitu juga sebaliknya, jika kita suka terhadap seseorang itu, berarti kita juga tidak boleh terlalu membanggakan atau terlalu melebih-lebihkan seseorang itu sehingga menimbulkan munculnya berita hoax. Terus kemudian penyebab munculnya berita hoax. Yang pertama, karena kita sebagai orang yang menerima berita itu kurang teliti. Contoh, ketika saya menerima berita dari Mbak Rina, misalnya, ya. Terus kemudian saya kurang teliti, ya kan? Kurang teliti dari berita yang disampaikan dari Rina terhadap saya. Terus saya langsung menyampaikan kepada orang lain. Nah, itu loh munculnya hoax. Padahal seharusnya kita sebagai orang yang menerima berita harus teliti terlebih dahulu sebelum berita itu disampaikan kepada orang lain. Terus kemudian yang kedua, ketidaktahuan penyebar berita bahwa berita yang disebarkan adalah berita hoax atau bohong. Contoh, misalnya ini, Mas Nur Ahmad Andika, ya kan? Dia tahu tentang sesuatu berita yang lagi hot isu atau yang lagi marak ya saat ini. Terus kemudian Mas Andika itu tidak tahu bahwa berita itu yang disampaikan itu adalah hoax, tapi sudah terlanjur dikasih tahu kepada orang lain. Nah, itu loh munculnya berita hoax semakin menyebar karena ketidaktahuan bahwa itu adalah berita hoax, tapi disampaikan lagi kepada orang lain. Terus kemudian yang ketiga, mudah berburuk sangka atau cepat menyimpulkan berita. Contoh, Mas Arif Muzaki itu, tahu Mas Arif Muzaki ya? Orangnya yang mana? Yang ini. Mas Arif Muzaki itu
tidak suka terhadap Mas Naufal. Mas Naufal yang mana? Mas Arif Muzaki itu tidak suka terhadap Mas Naufal. Terus Mas Arif Muzaki itu dapat berita dari Mas Rizal Aminuddin tentang Mas Naufal, ya kan? Nah, bahwa Mas Arif Muzaki itu tidak suka terhadap Mas Naufal, akhirnya Mas Arif Muzaki itu menyimpulkan berita dari Mas Rizal Aminuddin dengan sendirinya karena perasaan tidak suka. Terus kemudian adanya kebencian dan ketidaksukaan terhadap orang lain. Terus adanya kekecewaan yang dilakukan oleh orang lain terhadap diri seseorang. Pernah kecewa terhadap orang lain? Pernah. Pernah dikecewakan teman? Pernah. Kalau pacar? Pernah. Tidak. Gimana Mas Afif pernah? Iya. Pernah dikecewakan pacar ya kan? Dulu pas ketika punya pacar itu rasanya kan baik-baik ya. Hal yang buruk pun menjadi baik. Tapi ketika dikecewakan pacarnya, hal yang baik pun terlihat buruk. Akhirnya diomongkan atau dikasih tahu kepada orang lain tentang keburukannya. Terus beritanya ditandai, jadilah hoax. Terus kemudian ketidaktahuan pelaku bahwa ujaran kebencian adalah tindakan pidana. Kamu itu loh misalnya tidak tahu bahwa kamu mengolok-olok orang lain dengan menyebarkan berita hoax akan terkena hukuman pidana. Nah, kamu merasa tidak tahu itu, akhirnya kamu menyebarkan berita hoax. Ada beberapa cara atau upaya agar kita terhindar dari berita hoax. Yang pertama, kita itu disarankan untuk bertanya. Kita bertanya kepada orang yang melakukan atau menyebarkan informasi atau berita, biar tidak salah penafsiran. Terus kemudian melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak tertentu. Setelah itu memastikan kebenaran apakah berita itu hoax atau tidak, ya kan begitu ya. Terus kemudian yang keempat, memastikan sumber informasinya. Kira-kira sumber informasi itu jelas apa tidak? Kira-kira sumber informasi itu kredibel apa tidak? Kita harus tahu. Terus kemudian yang kelima, tidak mudah percaya dengan berita yang sedang viral. Kita itu ya, kalau ada berita yang lagi hot issue atau yang lagi marak di masyarakat, seharusnya kita jangan percaya terlebih dahulu. Terus yang terakhir, menyibukkan diri dengan hal-hal yang bersifat positif. Kurangi kurangi begitu ya. Sudah pada semuanya? Sudah. Oke, kalau sudah, kita melakukan asesmen suhu mana untuk mengukur kalian padat atau tidak. Ini kita bisa kembali ke tempat duduk semula tidak? Oke, sudah ya. Kesimpulan pembelajaran hari ini bahwa kita jangan pernah sekali-sekali untuk menyebarkan berita hoax. Saya teringat dari kata-kata Robi'ah al
menjaga adalah jendela hati yang damai. Bahwa intinya kalau kita mau menjaga kerukunan dengan orang lain, mau menjaga tali silaturahmi dengan orang lain, ya, dan menjaga hubungan sosial dengan orang lain, kita harus menjaga lisan. Ya. Oke. Sudah. Kira-kira ada yang tahu nggak materi selanjutnya apa? Kira-kira ada yang tahu nggak? Tentang namimah, ya. Kalian bisa belajar di rumah materi tentang namimah, ya. Oke, terima kasih untuk pembelajaran dari ini. Bisa kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih dan sampai jumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.